Orang toksik tidak selalu ingin menang. Mereka hanya ingin Anda kehilangan kendali. Dan seringkali, mereka berhasil. Pernahkah Anda merasa seperti sedang dipenjara dalam percakapan dengan seseorang? Padahal tubuh Anda bebas, tapi pikiran dan emosi Anda sedang disandera. Bayangkan ini, Anda baru saja menyelesaikan hari yang panjang, penuh kerja keras dan tekanan. Anda duduk, berharap bisa bernapas sejenak. Tapi tiba-tiba seseorang datang, dan dalam hitungan detik, mereka menyebar racun emosional ke dalam ruang batin Anda. Bukan dengan pisau, tapi dengan sindiran, drama, manipulasi, atau keluhan tanpa akhir. Dan anehnya, Anda diam saja. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda takut kehilangan kendali. Mengapa begitu sulit menghadapi orang toksik tanpa ikut menjadi seperti mereka? Apakah satu-satunya cara untuk bertahan adalah menjadi dingin, memutus semua hubungan, atau membalas dengan racun yang sama? Atau mungkinkah ada jalan ketiga, jalan yang tak membalas luka dengan luka, tapi juga tak membiarkan jiwa Anda terkoyak? Inilah dilema besar kita hari ini. Bagaimana bisa tetap berempati tanpa dimanfaatkan, tegas tanpa marah, kuat tanpa kehilangan kemanusiaan? Filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius pernah menghadapi hal yang serupa, bahkan lebih ekstrim. Mereka hidup di tengah kekaisaran, di antara pengkhianat, penguasa lalim, bahkan kematian. Tapi mereka menemukan cara untuk menang, bukan dengan kekerasan, tapi dengan menguasai satu hal yang tak bisa disentuh siapapun: kendali atas diri sendiri. Dan inilah yang akan kita bongkar bersama. 7 trik psikologi stoik yang bisa Anda gunakan untuk mengalahkan orang toksik tanpa kehilangan kendali diri. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, saya perlu tanya, apakah Anda benar-benar siap menjadi seseorang yang tak bisa dimanipulasi lagi? Karena begitu Anda tahu trik-trik ini, Anda tak akan bisa melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Pertama, gunakan kesuksesan Anda sebagai bentuk balasan paling elegan. Orang toksik seringkali termotivasi oleh satu hal: rasa tidak aman. Mereka menyindir, menjatuhkan, atau mengkritik secara pasif-agresif karena mereka ingin membuat Anda ragu terhadap diri sendiri. Mereka tidak akan menyerang dengan frontal, tapi mereka akan menertawakan impian Anda, mempertanyakan keputusan Anda, atau meremehkan pencapaian Anda secara halus, tapi konsisten. Jadi, apa balasan paling mematikan menurut filosofi Stoik? Tetap tenang dan biarkan hasil kerja Anda berbicara. Stoicisme tidak mengajarkan pembalasan dalam bentuk kemarahan, tapi tidak pernah melarang kita untuk bersinar lebih terang, justru saat mereka ingin meredupkan cahaya kita. Marcus Aurelius tidak pernah menjatuhkan lawan politiknya dengan retorika kasar. Dia cukup memimpin dengan integritas, dan sejarah yang mengabadikannya. Menanglah secara diam-diam, lalu biarkan mereka menonton Anda dari bawah. Kedua, balikan serangan dengan humor. Ego mereka tidak siap untuk itu. Humor adalah senjata stoik yang sering diremehkan. Tapi para filsuf seperti Diogenes dan bahkan Seneca pernah menggunakan humor sarkastik untuk menampar tanpa harus berteriak. Orang toksik menyerang karena mereka ingin menciptakan ketegangan. Tapi ketika Anda membalas dengan candaan yang cerdas dan santai, Anda merusak narasi konflik yang sedang mereka bangun. Contoh, saat seseorang berkata, "Wah, kamu kerja keras banget ya, kayak nggak ada hidup." Alih-alih tersinggung, Anda bisa jawab, "Iya, soalnya saya nggak dapat energi dari ngurusin hidup orang." Sambil senyum. Terdengar tajam, tapi tetap lucu. Dan yang paling penting, Anda menang tanpa kehilangan kendali. Ketiga, ciptakan ketidakpastian. Jangan selalu terlalu bisa. Diprediksi,
Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak reaktif. Tapi bukan berarti kita harus menjadi membosankan. Orang toksik biasanya mempelajari pola emosi Anda. Mereka tahu kata-kata apa yang bisa memancing Anda, ekspresi mana yang membuat Anda meledak. Solusinya, jadilah enigma. Sesekali buat mereka bingung, kadang Anda diam, kadang Anda jawab dengan tawa, kadang Anda balik tanya, kadang Anda cuek seolah mereka tidak eksis. Dengan begitu, mereka tidak pernah tahu bagaimana cara efektif untuk memanipulasi Anda. Kendali atas diri bukan hanya ketenangan, tapi juga unpredictability yang disengaja. Keempat, gunakan teknik cermin dingin. Refleksikan kata mereka kembali ke diri mereka. Ketika seseorang toksik berkata, "Kamu tuh egois banget sih." Jangan buru-buru membela diri. Lakukan ini, tatap mereka sebentar, lalu jawab tenang. Menarik, apa yang membuat kamu berpikir begitu? Dengan begitu, Anda melempar balik proyeksi mereka dan memaksa mereka menghadapinya. Ini membuat mereka tidak nyaman. Kenapa? Karena orang toksik tidak biasa dipaksa merefleksikan diri. Mereka terbiasa menyerang, bukan dihadapkan dengan cermin. Kelima, skenariokan exit. Kendalikan medan pertarungan Anda. Stoik sejati tahu, Anda tidak harus bertarung di setiap arena. Jika Anda tahu akan bertemu seseorang toksik, siapkan dulu skenario keluar yang terhormat. Entah itu dengan alasan waktu, kepentingan lain, atau sekadar izin pamit. Ini bukan pengecut. Ini manuver. Epictetus bilang, jika ada jamuan yang tidak sesuai dengan moralitasmu, tinggalkan. Jangan marah, jangan berteriak. Pergi saja. Anda punya kuasa untuk mengatur seberapa lama seseorang boleh menyentuh ruang batin Anda. Dan kalau mereka sudah lewat batas, putus aksesnya secara elegan. Keenam, reframing mental. Jadikan mereka karakter tambahan dalam film Anda. Setiap kali seseorang toksik mencoba merusak hari Anda, bayangkan ini. Hidup Anda adalah film. Anda adalah tokoh utamanya. Mereka, figuran. Dengan perspektif ini, Anda akan mulai melihat provokasi mereka sebagai gangguan kecil dalam plot besar hidup Anda. Mereka tidak pantas mendapat adegan utama. Bahkan kadang, adegan mereka bisa Anda edit keluar sepenuhnya. Ketika Anda tidak lagi memberi mereka panggung, mereka perlahan menghilang dari naskah hidup Anda. Ketujuh, silent superiority. Biarkan ketenangan Anda menjadi provokasi. Bagi mereka, ada satu bentuk kekuatan yang tak bisa diimitasi oleh orang toksik. Ketenangan yang tulus. Ketika Anda diserang dan Anda tetap tenang, bahkan menunjukkan empati tanpa menjadi emosional, itu akan mengganggu mereka secara psikologis lebih dalam daripada kemarahan manapun. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memahami bagaimana Anda bisa begitu kuat, tanpa menjadi agresif, dan dalam diam itulah Anda sedang membungkam mereka, dengan cara paling menyakitkan, tidak terpengaruh sama sekali. Terkadang, kekuatan terbesar bukan datang dari menyerang, tapi dari tidak terguncang sama sekali. Dunia akan selalu menghadirkan orang-orang toksik. Tapi apakah Anda akan terus menjadi korban, atau mulai mengendalikan naskah hidup Anda sendiri? Ketenangan Anda bukan kelemahan, itu adalah bentuk dominasi paling halus. Kalau Anda pernah menghadapi orang toksik dan menang tanpa harus melawan, bagikan cerita Anda di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke mereka yang butuh ketenangan batin seperti Anda. Terima kasih telah menonton video sampai akhir, dan kalau Anda siap naik level, lanjut tonton video ini selanjutnya. Karena jiwa Anda pantas untuk lebih dari sekadar bertahan.